Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda kelas 8 pada hari ini? Tetap sehat dan selalu semangat walaupun kita belajarnya via daring. Semangat untuk belajar haruslah tetap terjaga. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, mungkin langsung saja kita open atau kita buka aplikasi yang akan kita gunakan atau kita pelajari hari ini. Oke, nah untuk aplikasi yang kita gunakan di semester ini di kelas 8 tetaplah sama, yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, nah ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar nanti menggunakan berbagai macam menu yang mana nantinya ini sebagai eh, apa ya, sedikit tambahan pada saat nanti Bu Hanpian mempersiapkan diri pada saat menghadapi ulangan kenaikan kelas. Oke. Nah, yang pertama di sini mungkin sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita jelaskan terlebih dahulu secara singkat atau kita mereview sedikit secara singkat beberapa materi yang kita pelajari di semester kemarin, yang mana nanti insya Allah akan keluar waktu atau nanti materinya akan muncul pada saat ulangan. Yang pertama adalah di sini jangan lupa kita buat layout blank dulu. Saya sarankan kalau misalkan mau menyisipkan objek, gunakan layout blank. Yang pertama, kita di sini mereview kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara menyisipkan foto. Oke, letak untuk menyisipkan foto kemarin ada di insert, kemudian pilih picture. Nah, untuk picture kemarin ada tiga. Yang pertama ada this device, ada stock image, ada online picture. Kemarin kita sudah pelajari kalau this device ini berarti foto atau gambarnya ini sudah tersedia di laptop dan tinggal kita sisipkan ke dalam Microsoft PowerPoint kita di dalam slide-nya ini. Sementara untuk stock image dan online picture, di sini ada yang dua ya, kemarin ada yang tiga. Ada yang hanya this device, kemudian online picture, ada yang tiga seperti punya website ini. Tapi ini tidak trouble, ada tidak masalah. Yang penting tiga di tempat, yang penting ada this device sama online picture di tempat Bu Hanpian. Oke, nah jadi untuk this device itu berarti objeknya atau fotonya sudah tersedia di dalam uh, penyimpanan laptop atau handphone kalian. Sementara untuk stock image dan online picture ini adalah gambar atau foto yang kita sisipkan dengan cara fotonya tersebut belum ada berarti di dalam penyimpanan laptop kita, tetapi di sini kita harus mencari secara online dengan syarat untuk mencari foto atau gambar secara online haruslah terkoneksi internet. Jadi untuk stock image dan online picture untuk mencari gambarnya atau mendapatkan gambarnya haruslah kita terkoneksi internet. Jadi nanti untuk stock image ini berarti adalah foto atau gambar yang tersedia di galeri Microsoft Office ya. Sementara online picture ini biasanya dia um, tidak maksudnya itu tidak hanya terbatas di galeri Office, tetapi bisa kita mencari untuk sumber yang lainnya. Oke, nah ini untuk insert picture. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga belajar menyisipkan shapes atau bentuk. Oke, menyisipkan shapes atau bentuk. Nah di sini ini insya Allah lumayan mudah karena waktu kita mengklik shapes ini, tinggal kita klik shapes, kita klik panahnya dan kita pilih objek yang kita inginkan. Oke, itu untuk yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah kita juga sudah belajar kemarin di pertemuan sebelumnya, pas ini pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelum pertemuan yang ini atau pertemuan yang kemarin. Itu kita sudah belajar bagaimana cara menyusun video di dalam slide Microsoft PowerPoint. Oke. Nah, di sini ada tiga juga kalau di tempat Ustadz, di tempat Bu Hanpian mungkin ada dua. Tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting ada di device-nya aja. Nah, di sini kalau yang di HP kan beda lagi ya. Kalau kemarin tuh ada yang di device, ada yang recording ya. Jadi kalau yang di laptop atau yang di handphone itu tidak masalah, berbeda. Yang penting ada
pilihan menu menyisipkan videonya. Oke, yang pertama adalah disk device. Di sini Ustaz jelaskan, kita ulangi kembali. Kalau disk device sama dengan disk device yang di foto tadi, berarti videonya tersebut ada di dalam slide PowerPoint kita. Kemudian ke stok video dan online video, sama juga dengan yang picture tadi. Ini adalah menu yang bisa kita gunakan apabila kita terkoneksi internet. Nah, terkoneksi internet. Jadi syaratnya harus koneksi internet. Nah, sementara untuk penggunaannya, stok video ini sama dengan stok picture tadi, yaitu videonya tersebut berada di dalam galeri Office. Berarti sudah disediakan oleh Microsoft Office videonya atau pilihan videonya. Sementara untuk online video ini lebih banyak sumbernya. Oke. Nah, itu tadi sedikit kita membahas menu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada 3 tadi, ada picture, ada service, kemudian ada video. Oke. Semoga dengan 3 menu tadi, insya Allah Bu Hanpian, walaupun dengan penjelasan singkat tadi, Bu Hanpian saya harap masih mengingat bagaimana cara penggunaannya, agar nanti kalian tidak mengalami trouble waktu mengerjakan tugas pada hari ini. Oke, atau memahami tugas pada hari ini, memahami materi dan tugas pada hari ini. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, nanti ada beberapa materi. Yang pertama nanti adalah, oke, di sini Ustadz ketik ya, gunakan WordArt. Nah, materi yang pertama yang akan kita pelajari nanti menyisipkan foto, ya, menyisipkan foto atau picture. Ya, mungkin tadi sudah kita bahas ya. Itu adalah pertemuan yang kemarin. Kita sudah belajar cara menyisipkan foto atau picture. Tetapi di sini nanti ada 2 format yang kita akan sisipkan. Nah, mungkin di pertemuan yang kemarin juga sudah kalian temukan penjelasan tersebut, tetapi secara singkat. Nah, untuk hari ini agar lebih detailnya nanti kita akan menyisipkan foto atau picture nanti 2 format yang akan kita sisipkan, dalam kurung nanti format JPG. Nah, nanti ada 2 format ya. Yang pertama adalah format JPG, kemudian yang kedua adalah format GIF. Oke. Nah, jadi ini adalah materi yang pertama. Di sini Ustadz kecilkan dulu untuk ukurannya. Oke. Untuk yang pertama kita menyisipkan foto atau picture, format JPG dan format GIF. Nah, nanti kita akan juga mengetahui apa perbedaannya antara format picture yang JPG dengan yang GIF. Kemudian yang kedua, di sini kita akan belajar untuk menyisipkan saves. Oke. Saves ya, atau bentuk. Di sini juga sudah kita pelajari, tapi tambahannya di sini kita akan menulis di dalam saves atau bentuk tersebut, atau menambahkan teks di dalam bentuk tersebut tanpa kita menambahkan atau memilih menu WordArt atau yang lainnya untuk menambahkan teks seperti WordArt atau textbook. Oke, jadi kita bisa langsung nanti menyisipkan teks atau memasukkan tulisan ke dalam savesnya atau bentuknya. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga di sini kita akan belajar mengatur posisi objek. Nah, untuk yang nomor 3, mengatur posisi objek di sini maksudnya adalah kalau misalkan kalian sering menemukan, atau mungkin sebagian orang sering menemukan ini pada saat kalian membuat objek, beberapa objek ya, lebih detailnya itu pada saat kalian membuat objek tersebut, kemudian posisi dari objek tersebut tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, yang mana misalkan kalian membuat 2 buah objek lingkaran dengan segi 4 ya, lingkaran itu yang pertama, segi 4 yang kedua. Kalau misalkan kalian tumpuk, maka otomatis lingkaran itu karena objek pertama segi 4 atau objek kedua, yang lingkaran pasti tertutup dengan yang segi 4. Padahal kalian atau Bu Hanpian menginginkan segi 4 itu yang di bawah, lingkaran yang di atas. Jadi
Kebanyakan orang biasanya menghapus semua objek tersebut kemudian membuatnya ulang. Iya, kalau misalkan itu adalah cara yang cepatnya, tetapi kalau misalkan nanti posisi yang kita inginkan ternyata berbeda, yang maksudnya itu tempat penumpukan objeknya tersebut ternyata berbeda dengan yang kita inginkan seperti yang sebelumnya, maka itu akan memakan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan seperti yang asal. Jadi dengan menggunakan menu ini kita bisa mengatur posisi objek tanpa menghapus objek tersebut. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke menu yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu menyisipkan foto atau picture dengan format JPEG atau GIF. Di sini kita tambahkan dahulu slide baru. Layoutnya kalau misalkan menyisipkan objek, supaya lebih mudah, Ustadz sarankan kalian menggunakan layout blank ya. Yang pertama adalah menyisipkan foto atau picture dalam format file GIF atau JPG. JPG dengan GIF ya. Yang pertama terlebih dahulu, untuk letak menunya tetap ya, letaknya ada di insert kemudian picture. Nah, yang ini yang kita pilih, kita menggunakan this device, bukan stock image, bukan online picture ya. Jadi untuk yang di HP bisa juga menggunakan this device. Kemudian yang berikutnya, misalkan di sini Ustadz memilih ya, tinggal buat pian pilih nanti format. Jadi di sini ada formatnya ya, sebenarnya sudah terlihat. Ada yang tulisannya GIF, ada yang JPG. Kalau misalkan kalian memunculkan menu menampilkan format dari file, tapi kalau misalkan tidak memunculkan menu untuk menampilkan format file, maka dia tidak akan muncul. Jadi untuk menentukan bahwa itu file GIF atau tidak, tinggal waktu sebelum kalian menyisipkan, kalian klik aja. Kalau misalkan filenya bergerak, itu berarti file GIF. Atau lihat, bukan kalian bisa lihat, itu waktu Ustadz arahkan di sini, kalian bisa lihat item type yang ini ya. Nih, item type nih. Item type-nya itu GIF file. Nah, kalau yang ini, item type-nya JPG atau file. Ini bisa kalian lihat juga, JPG atau file. Ini GIF file. Nah, berarti kalau GIF file ini insya Allah filenya itu bergerak. Nah, ini bisa kita lihat juga GIF file. Oke, ini juga GIF file. Nah, yang ini tadi JPEG. Nah, jadi untuk yang format pertama kita menggunakan JPG atau JPEG. Tinggal kalian insert. Nah, ini otomatis akan masuk ke dalam slide PowerPoint Bu Hanpian. Oke, ini yang pertama. Kita tulis ya namanya. Format pertama tadi adalah ini, format titik JPG atau JPEG ya. Jadi ada dua ya, ada JPG ada JPEG, tapi sama saja untuk tampilannya nanti, format JPG atau JPEG. Kemudian yang kedua kita sisipkan lagi. Nah, untuk yang kedua kita sisipkan dengan format GIF. Nah, sekarang kita nanti agar mengetahui apa perbedaannya JPEG dengan yang format GIF. Oke, di sini Ustaz sisipkan. Mungkin kita lihat dulu. Ini formatnya apa? Ini formatnya GIF. Oke, coba kita sisipkan. Nah, ini bisa kalian lihat. Ustaz beri nama dulu ya. Nah, Ustaz ganti namanya. Oke, ini adalah format GIF. Oke, kita ganti warnanya supaya lebih jelas kontras warna, perbedaan warnanya. Oke, nah di sini dari tampilannya bisa Bu Hanpian sudah lihat, sebenarnya sudah dilihat atau sudah bisa diketahui perbedaannya antara format JPG atau JPEG dengan format GIF. Oke, kira-kira apakah perbedaannya? Iya, betul sekali. Yang pertama, format JPG itu gambarnya tidak bergerak. Kemudian yang kedua, format GIF itu gambarnya bergerak. Tapi ingat ya, tetapi walaupun ini formatnya file GIF bergerak, ini bukanlah video. Ini adalah formatnya format foto atau picture, tetapi format GIF. Kalau secara singkatnya itu ini adalah animasi singkat, bukan video ya. Ini adalah animasi singkat. Nah, untuk mengetahuinya bisa dilihat di sini. Ini adalah picture kan. Di sini sudah ketahuan bahwa objeknya itu adalah picture. Di sini juga kita bisa lihat ini picture, berarti objeknya tersebut memanglah picture atau gambar, bukanlah video. Jadi antara
GIF dengan video beda ya. GIF itu adalah foto tetapi dalam posisi bergerak. Kalau secara singkatnya itu ada animasi singkat, sementara untuk video ya tetaplah video. Jadi bukanlah foto. Video itu bukanlah foto. Jadi itu tidak bisa disamakan ya antara GIF dengan video. Kemudian untuk JPEG, JPEG ini adalah format gambar menetap atau statis atau tidak bergerak. Jadi dia posisinya tidak bergerak atau tetap seperti awal kalian menyisipkan. Nah, jadi seperti yang ini. Ini bisa kalian lihat perbedaannya untuk format JPG atau JPEG dan yang kedua adalah format GIF. Oke, ini untuk yang pertama, materi yang pertama. Kita balik lagi, materi kedua. Nah, untuk materi yang kedua, kita belajar menyisipkan CSS kemudian teks. Jadi di sini kita langsung menyisipkan teks dan menyisipkan CSS atau bentuk, tetapi CSS-nya itu bisa langsung kita tulis atau bisa kita ketik. Nah, kita tambahkan slide lagi. Slide kedua. Slide kedua layoutnya blank, kemudian kita masukkan CSS atau bentuk. Ingat letaknya ada di insert, kemudian CSS. Kita cari saja bentuk yang kita ingin sisipkan. Misalkan Ustadz ingin menyisipkan yang ini. Oke, tinggal kita buat bentuknya. Nah, setelah itu di sini caranya agar kita bisa memasukkan tag, kita kan sudah berhasil memasukkan bentuk atau apa ya, CSS-nya di sini. Nah, jadi untuk menambahkan teks di CSS ini tidak perlu lagi kita mungkin menambahkan word art atau textbook. Kita cukup saja dengan syarat yang pertama untuk menambahkan teks, kita ketik dulu di CSS-nya atau bentuknya, kemudian langsung kita fokus ke keyboard dan kita tulis isi teks yang ingin kita sisipkan di dalam CSS. Misalkan di sini. Nah, objek CSS di PowerPoint ya. Nah, jadi ini bisa langsung kita ketik di dalam CSS-nya dengan catatan tadi kita harus mengklik terlebih dahulu bentuk atau CSS yang ingin kita tambahkan tulisannya. Oke, dan ini pun bisa disetting untuk ukurannya, tapi biasanya dia otomatis untuk ukurannya. Bisa kalau misalkan tidak kita setting, dia juga bisa otomatis untuk mengatur posisinya sendiri. Oke, jadi ini untuk yang menu kedua, insya Allah lebih mudah. Gampang saja, tinggal kita buat sebuah objek CSS atau kita pilih dulu objek CSS atau bentuknya. Setelah itu kita klik objeknya dan kita bisa langsung ketik tulisan di dalamnya, maka akan menjadi seperti yang ini. Oke, untuk yang ketiga kita masuk ke yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga mengatur posisi objek. Oke, untuk yang ketiga kita tambahkan lagi mungkin new slide, kita buat blank. Untuk yang ketiga di sini ada empat ya, ada 4 menu untuk mengatur posisi objek yang akan kita pelajari. Letaknya tersebut nanti akan muncul kalau misalkan kita membuat objek. Kita misalkan menggunakan CSS ya. Kita menggunakan objek lingkaran, kemudian kita tambahkan lagi objeknya segi 4. Nah, di sini kita ganti warna. Nah, misalkan seperti yang ini ya. Kita lebarkan lagi. Oke. Oh ya, di sini karena ada 4, mungkin kita tambahkan satu lagi ya. Kita tambahkan satu objek lagi. Oke, segitiga ya. Nah, kita tambahkan satu objek lagi dengan warna kita ganti. Oke, nah ini sudah. Jadi objek pertama tadi lingkaran, objek pertama ini lingkaran ya. Objek pertama lingkaran, objek kedua ini adalah segi 4, objek ketiga adalah segitiga. Oke. Sekarang kita akan mengatur posisinya. Nah, untuk mengatur posisinya tersebut ada di yang pertama, terlebih dahulu kita klik objeknya. Kita pilih save format. Kemudian di sini ada 2 pilihan yang bisa kalian gunakan. Kita hari ini akan belajar menggunakan 4 menu ini. Ada bring forward sama bring front. Kemudian yang berikutnya adalah send backward dan send to back. Jadi 4 menu ini yang
kita akan pelajari di materi ketiga untuk hari ini. Yang pertama, kita mengetahui terlebih dahulu ada yang namanya bring forward. Oke. Bring forward di sini maksudnya adalah dia membawa atau memindahkan objek satu kali ke objek berikutnya. Jadi dia memindahkan objek satu kali ke depan ke objek yang berikutnya. Tapi perpindahannya itu hanya satu kali ke depan. Misalkan ada 3 objek, berarti yang asalnya objek satu, objek paling bawah, kalau kita gunakan bring forward, dia pindah menjadi ke objek kedua. Kemudian kita klik lagi bring forward, dia akan pindah ke objek yang ketiga. Jadi dia per langkah ya, untuk jadi satu kali aja per langkah untuk perpindahannya, satu kali langkah. Kemudian untuk bring to front. Nah, untuk bring to front di sini bring to front, kalau yang pertama bring forward itu satu langkah ke depan atau per langkah. Kalau bring to front ini dia langsung otomatis ke paling depan atau paling atas. Jadi kalau misalkan posisinya paling bawah, kita klik bring to front, dia akan pindah langsung ke paling atas. Misalkan ada 3 objek seperti yang ini tadi, ada 1, 2, 3 tadi. Kalau kita klik bring to front, maka otomatis dia akan pindah langsung ke atas atau di atas dari segitiga ini. Oke. Sekarang kita tes terlebih dahulu. Yang pertama kita pilih bring forward. Kita lihat, kita klik dulu caranya yang pertama agar bisa kita gunakan 4 menu tadi, bring forward, bring to front, send backward, send to back. Kita harus mengklik objeknya dulu. Nah, kita mengklik objek pertama. Kita pilih bring forward. Kemudian kita lihat apakah dia akan terpindah satu kali ke depan atau satu kali ke paling depan atau satu kali ke depan atau satu kali langsung ke depan ya. Kita klik bring forward. Nah, bisa kita lihat ini sebelum saat kita klik bring forward, dia pindah ke atas. Satu langkah saja, tapi satu langkah ke depan. Kemudian kita klik lagi bring forward, dia pindah lagi satu kali ke depan. Jadi kesimpulannya betul, di sini penggunaan bring forward fungsinya adalah untuk memindahkan objek satu langkah ke depan. Oke, kita kembalikan lagi. Yang berikutnya adalah bring to front. Kalau bring forward tadi satu langkah ke depan, sekarang kita coba bring to front. Bring to front di sini seperti yang dijelaskan, dia atau seperti yang kita ketahui tadi bahwa dia akan langsung pindah ke paling depan. Apakah betul? Sekarang kita klik dulu objek yang pertama, kemudian kita pilih bring to front. Nah, bisa kita lihat ini sebelum ya. Setelah kita klik bring to front, dia langsung pindah ke atas, ke paling atas dari tumpukan objek yang kita buat. Oke, jadi fungsinya tadi betul. Untuk yang bring to front, fungsinya untuk memindahkan objek ke paling depan. Jadi tadi perbedaannya, kalau yang bring forward itu satu kali atau satu langkah ke depan. Kalau bring to front dia langsung ke paling depan. Oke, sekarang kita masuk ke send backward dan send to back. Nah, kalau ini untuk langkahnya atau fungsinya sama, satu kali dengan langsung semuanya, tapi perbedaannya atau antonimnya, lawannya. Kalau tadi ke depan, berarti lawannya adalah ya ke belakang. Jadi untuk yang backward itu satu langkah ke belakang. Kalau send to back dia langsung ke paling bawah. Sekarang kita gunakan untuk yang pertama ini, untuk objek pertama. Jadi kita klik objeknya, kemudian kita pilih send backward ya. Apakah nanti objek yang pertama ini sebelumnya akan pindah ke paling belakang atau malah satu kali aja ke belakangnya. Kita buktikan. Sekarang kita klik objeknya dulu, kemudian kita pilih send backward. Oke. Nah, bisa kita lihat dia pindah satu langkah ke belakang. Kita klik lagi send backward. Iya, jadi betul sekali, dia fungsinya tadi untuk memindah objek satu kali ke paling belakang. Sekarang kita kembalikan lagi, kita gunakan send to back. Nah, untuk send to back kita lihat apakah fungsinya. Tadi kita lihat fungsi send to back apakah benar untuk memindahkan objek ke paling belakang. Ini objek pertama sebelum digunakan send to back. Setelah kita gunakan send to back, kita lihat apakah dia nanti berada di bawah segitiga atau langsung berada di bawah segi 4.
kita klik objeknya dulu, kita pilih send to back. Nah, bisa kita lihat benar sekali juga fungsi untuk send to back fungsinya adalah untuk memindahkan objek ke paling belakang. Jadi itu tadi 4 pengaturan posisi atau menu yang kita bisa gunakan untuk mengatur posisi objek agar nanti pada saat kita menyeting objek kita tidak perlu lagi membuat ulang. Kita tinggal mengatur posisinya saja dengan menggunakan bring forward atau bring to front, send backward atau send to back tadi ya, bring forward atau bring to front, send backward atau send to back, tinggal sesuaikan saja. Nanti kalau misalkan mau depan atau ke depan ini itu gunakan forward atau front. Kalau misalkan ke belakang ini gunakan backward atau back. Tinggal nanti sesuaikan apakah satu kali saja ke depannya atau langsung ke paling depan ataukah satu kali saja ke belakang atau langsung ke paling belakang. Oke, itu tadi 3 materi yang telah kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama adalah menyisipkan foto atau picture dengan format JPG dan GIF. Kemudian yang kedua adalah kita sudah menyisipkan saves atau saves beserta teks. Nah, yang ketiga adalah kalian sudah bisa untuk mengatur posisi objek menggunakan menu bring forward, bring to front, send backward, send to back tadi untuk mengatur posisi objek tadi agar nanti Bu Pian tidak kesulitan lagi dalam mengatur posisi objek dan tidak membuat ulang lagi. Oke, itu tadi untuk materi kita hari ini 3 menu yang telah kita pelajari. Semoga dengan menu yang kita pelajari tadi mempermudah Bu Pian, mudah dipahami dan mudah dipelajari sehingga mempermudah Bu Pian dalam memahami materi hari ini dan mengerjakan PTS ataupun ulangan kenaikan kelas nantinya ya, PTS ataupun ulangan kenaikan kelas nantinya. Oke, Ustadz akhiri materi untuk hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.